ada yang korupsi nih. Mengenak lu, makanya ini nih orang yang sering gayanya sok malaikat, ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet gayanya sih. Wow, gue pemberantas korupsi nih. Ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok. Mengenak lo nih. Jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. 5 triliun. Terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe. Tuh di kafe ya. Goblok. Usai kafe Deklan digeledah aparat, tak lama berselang, puluhan prajurit TNI terlihat berjaga di sekitar kediaman Jampitsus Febri Adriansyah. Kebetulan atau ada kaitannya? Penggeledahan dilakukan tim Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara, termasuk PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan dugaan korupsi pengadaan batubara. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul sorotan setelah puluhan personel TNI berjaga di sekitar rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai alasan penjagaan tersebut maupun apakah ada kaitannya dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Meledak, jaksa paling brutal ya, penegak hukum tertinggi di tanah air, yang mengaku paling tegak lurus, paling anti korupsi, ya. Ini buktinya. Setelah digeledah di kafenya dapat puluhan M, di rumahnya juga dapat berkoper-koper emas dan tumpukan dolar. Mau tahu berita mati lampu? 5 triliun, ya, kasus batubara. Rakyat dibuat susah, sementara dia numpuk dolar, numpuk emas. Maling yang teriak maling, ya, bangsat dari si bangsat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi gembong mafia. Apa kurang bangsat apa coba? Itu kasus Tom Lembong, ya, kasus Nadiem itu dia semua yang nanganin, ya. Binatang lo Febri. Perang bintang semakin seru. Kejaksaan PS Polri. Jaksa bongkar MBG. Nah, giliran polisi membalas bongkar batubara. Hiburan rakyat Indonesia yang paling menyenangkan adalah ketika sesama koruptor sedang berkelahi. Berawal dari mati lampu yang terjadi di banyak wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir, Kortas Tipikor Polri mengusut dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018 sampai 2026. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam kontrak, kualitas, kuantitas, hingga aliran dana yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam pengembangan perkara itu, pada 8 Juli 2026, penyidik menggeledah sebuah kafe di Cipete yang disebut berkaitan dengan Febri Adriansyah. Dari lokasi tersebut, ditemukan sebuah berangkas yang besar, kini disita untuk kepentingan penyidikan. Peristiwa ini langsung menyita perhatian karena Febri bukan sosok biasa. Sebagai Jampitsus di Kejaksaan Agung, ia memimpin pengusutan sejumlah perkara korupsi besar seperti korupsi BTS 4G Kominfo, korupsi tata niaga timah, korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, korupsi fasilitas ekspor CPO, hingga terakhir kasus pengadaan Chromebook Nadiem Makarim. Karena itu, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada perkara batubara, tetapi juga pada relasi antar lembaga penegak hukum.
Di satu sisi, Polri melalui Kortas Tipidkor menangani penyidikan ini. Nah, di sisi lain, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jampitsus selama ini justru menjadi ujung tombak pengungkapan korupsi besar. Publik tentu berharap proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti, transparan, dan bebas dari pengaruh rivalitas maupun kepentingan politik. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kita tunggu saja info selanjutnya. Kejadian seperti ini akibat dari presidennya sudah tua alias sudah lansia, membuat program gak ngotak, banyak jenderal purna maupun aktif terlibat korupsi BGN. Jenderal polisi aktif ditetapkan tersangka oleh Jampitsus Kejaksaan. Ternyata Jampitsusnya juga diduga korupsi batubara PLN, Asabri, dan lain-lain. Digeledah markasnya oleh polisi, ketemu duit ratusan miliar dan batangan emas seberat 72 kilo. Ternyata di belakang kejaksaan ini ada TNI. Rumah Jampitsus dijaga ketat oleh personil TNI. Makanya tidak ada jenderal TNI aktif jadi tersangka BGN atau MBG maupun yang lainnya. Akibat presiden sudah demensia, permainan para penegak hukum telanjang sendiri di mata publik. Nah, di sisi lain, pembangunan 2 tahun ini nol karena duitnya habis untuk proyek yang gak jelas. Lapangan kerja menyusut, PHK di mana-mana. Nah, sementara rakyat dicekik pajak karena 90% fiskal kita, struktur anggarannya dari pajak rakyat. Duit 2 tahun ini dihamburkan. Menteri Keuangan sudah teriak-teriak defisit tahun ini bisa menyentuh 1.000 triliun. Tahun berikutnya akan tambah besar. Nah, bunga pinjaman hampir 1.000 triliun tiap tahun. Sementara karena ekonomi mandek, rakyat tidak bisa bayar pajak seperti sebelumnya. Negara tambah jadi hancur. Sementara itu, sang badut istana hanya bagi-bagi proyek supaya periode berikutnya tetap berkuasa. Janggal sih, gue pikir emas batangan, dolar Singapura, dolar Amerika itu cuman ada di film-film mafia. Sekarang ada di rumah Febri Adriansyah Jampitsus. Ini baru kasus korupsi yang bener. Ada buktinya, kelihatan di mata masyarakat itu ada buktinya uang, ada buktinya emas. Bukan kayak kasus-kasus sebelumnya yang ditangani sama Febri Adriansyah Jampitsus ini. Cuma narasi doang, Ferry Adrianto merugikan negara ratusan triliun tapi uangnya nggak ada. Nadiem Makarim, Tom Lembong, Ira Puspadewi, Yongki, Rifasiaan merugikan negara tapi uangnya nggak ada, nggak masuk ke dalam kantongnya. Nah ini ada. Jadi orang-orang itu dicap koruptor sama Febri Ardiansyah ini hanya gara-gara keputusan bisnis. Nah ini udah ada emasnya, udah ada dolarnya. Masa nggak ada tersangkanya? Pak polisi udah ngumpulin barang-barang bukti sebanyak-banyaknya. Sekarang nanti kita tunggu hasil penyelidikannya apa, ya kan? Lagian kan ini sesuai sama maunya Pak Prabowo. Memberantas korupsi, bukan melindungin koruptor. Halo cuy, asli merinding aku cuy. Merinding aku baca berita nih. Doanya orang teraniaya itu nyata tanpa sekat. Sesuai apa yang dipesankan Rasulullah, kau pikir. Takutlah kalian terhadap doa orang yang dijolimi. Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Barusan banget nih tadi. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri geledah bangunan bekas restoran di Jakarta Selatan yang bangunan tersebut terindikasi milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengadaan batu bara untuk beberapa PLTU dengan kerugian negara sekitar 5 triliun. Yang hal tersebut juga kaitannya dengan blackout di Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu yang lalu. Apa nggak mampus si Jampitsus ini temakan doanya Tom Lembong, Ferry Adrianto, Nadiem Makarim, serta seluruh masyarakat Sumatera dan Kalimantan yang jadi korban blackout beberapa waktu lalu. Kalian tahu kalau kata orang Medan nih,
Kalau orang Medan ngomong ke si Jampitsus ini apa gitu? Hah? Makani kau tai itu.